Tidak takut, sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini, Engkau yang selalu menopang dalam hidup kami. Engkaulah kekuatan kami. Kami boleh berdiri sampai saat ini hanya karena kasih karunia-Mu, hanya karena kemurahan. Engkau yang mengasihi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dan saat ini juga kami rindu mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan buat kami. Firman-Mu menjadi satu, membuat kita hidup di dalam Engkau, menghadapi segala macam apapun juga. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami siap untuk mendengarkan firman kebenaran. Kami sambut firman-Mu. Amin. Kita senang bersama-sama kembali pagi hari ini. Kita buka dalam Mazmur 119. Mazmur 119 di dalam ayat 173. Mazmur 119 ayat 173. Katakan demikian. Biarlah tangan-Mu menjadi penolongku, sebab aku memilih titah-titah-Mu. Tangan-Mu menjadi penolongku, sebab aku memilih titah-titah-Mu. Kita lompat dulu di ayat sebelumnya, di dalam ayat yang ke 129, 130. Pasal yang sama. Peringatan-peringatan-Mu ajaib, itulah sebabnya jiwaku memegangnya. 130. Bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian pada orang-orang bodoh. Di sini kita mau belajar bahwa sesuatu hal yang orang ingin ketahui, sesuatu hal orang ingin mengerti, adalah sesuatu hal yang wajar bagi kita untuk memahami hal itu. Contohnya, kita semua pasti ingin tahu toh, kehidupan masa depan itu yang modelnya gimana. Semua ingin tahu, maka semua orang berusaha, maka semua orang bekerja dengan keras karena ingin tahu masa depannya gimana gitu ya. Ada satu ceritaan di dalam kehidupan dunia ini yang terjadi sudah ratusan tahun, mungkin ribuan tahun, 1000 lebih. Kejadian ini, peristiwa ini terjadi pada tahun 1608. Ada seorang remaja yang bernama
Hans Lippershey. Ya. Anak remaja ini bekerja di dalam satu perusahaan, di mana perusahaan ini membuat kacamata ini, lensa. Hans Lippershey ini bekerja di sana. Jadi dia udah familiar, sudah sehariannya ngerti fungsi kacamata. Siapa yang pakai kacamata di sini ya? Banyak ya. Saya mestinya pakai kacamata, tapi saya biasa lepas. Saya minus juga silinder. Yang pakai kacamata pasti tahu fungsinya kacamata. Dan pemuda ini, Hans Lippershey ini, pada tahun 1608, satu saat ketika dia menjaga di tokonya, toko jual kacamata, lensa. Lantas satu saat itu ada anak-anak kecil datang juga ke tokonya bersama orang tuanya pasti. Lantas di toko itu anak-anak kecil ini bermain-main. Mainan, dulu saya juga sering mainan kaca pembesar, ngerti ya kaca pembesar ya, tidak mau gitu loh ya. Ini kaca pembesar. Jadi anak kecil ini duaan mainan, ada kaca lensa di depannya, lantas kaca pembesarnya ini, kaca satu lagi didekatkan, dijauhkan, jauhkan. Maka dilihat dari sini gambarnya bisa besar, kecil. Lantas dia berpikir, saya ingin melihat di luar bumi kita ini ada apa? Di luar antariksa sana ini ada apa? Ya. Hans Lippershey ini berpikir gimana caranya. Nah, dengan inspirasi dari anak kecil yang mainan kaca tadi, ya, itu punya dia pikir, kok bisa besar kecil. Atas dia eksperimen, maka dia bikin tabung, maka dikasih kaca depannya, di belakangnya juga kasih kaca, maka bisa kelihatan jelas. Yang dari sini nggak kelihatan Mas Robin itu, jadi jelas, jadi tajam. Atas digeser lagi, kacanya lebih jauh lagi, ditebelin lensanya, lebih jelas lagi. Lantas dia melihat mulai di bulan kok kelihatan cuma bulat aja ya. Makanya kalau orang lagi kesem-sem itu, wajahmu bagaikan bulan, itu belum melihat pakai teropong kan? Kalau udah pakai teropong seperti Hans Lippershey ini, yang lihat pakai teropong, bulan ternyata jelek. Banyak kawahnya, banyak lubang-lubangnya. Karena pakai teropong ini dilihat, kelihatan. Lantas dia eksperimen lebih lama, lebih baik. Lantas dia bisa melihat menjangkau angkasa luar. Dan pada tahun 1609 itu disempurnakan lagi oleh Galileo Galilei. Pernah dengar itu ya? Galileo Galilei ini penemu teropong, teleskop. Dan disempurnakan. Maka mereka bisa melihat antariksa yang jauh, bisa melihat planet-planet yang jauh kelihatan semua. Manusia berusaha untuk mencapai hal yang jauh supaya kelihatan, dan terbukti bisa nyata kelihatan. Dan teleskop yang namanya ditemukan ini teleskop, nanti dari teleskop ya. Teleskop itu dari dua kata, tele dan skopis. Tele itu jauh, ya. Skopis itu penglihatan. Jadi penglihatan jauh itu bisa kelihatan dengan teleskop ini. Dan penemuan ini diperbarui terus sampai akhirnya penemuan terakhir adalah Hubble Space Telescope. Pernah dengar ya Hubble Space ya? Hubble Space itu Hubble penemunya ini, bukan penemu, misalnya menyempurnakan dari penemuan-penemuan yang ada. Itu bisa melihat ruang angkasa sampai jauh sangat, bisa kelihatan dengan Hubble Space Telescope. Yang pernah pergi ke Lembang mungkin pernah lihat ya, teropong bintang, teleskop yang bisa melihat jauh. Prinsipnya adalah bisa melihat, ada satu alat yang bisa membantu menolong kita untuk bisa melihat benda-benda yang berada jauh di sana. Bisa melihat dari jangkauan pandang manusia yang tidak bisa melihat ke sana, maka dengan adanya teleskop
maka kita bisa melihat yang tidak mungkin terlihat dengan kasat mata. Lantas dari perkembangan ilmu pengetahuan yang ada, Galileo Galilei, Hans Percy, bersama Newton, siapa lagi itu ya, mereka mengadakan penelitian. Kalau yang jauh sana bisa kita lihat, namun terbatas. Sejauh-jauhnya, sepandainya orang bikin teleskop yang gede sekalipun, terbatas. Ada batasnya ilmu pengetahuan. Lantas mereka berpikir, kalau jauh bisa kita lihat, yang jauh kita bisa jangkau sampai dengan batas tertentu, maka yang kecil pun juga harus bisa. Maka mereka eksperimen dengan dibalik sistem lensanya kan. Kalau teleskop yang gedenya bisa lihat sana, maka dibalik sistemnya, maka terciptalah namanya mikroskop. Mikroskop dua kata juga, mikro kecil, skopis penglihatan yang kecil. Itu nggak bisa dilihat dengan kasat mata. Hal yang kecil sekalipun dengan mikroskop. Saya dulu pernah waktu SMA pernah ada laboratorium biologi ya, menggunakan mikroskop. Wah, saya iseng-iseng main air mata, ludah itu saya masukkan di prepare, kaca prepare itu saya kelihatan gitu. Dengan mikroskop itu hanya pembesaran berapa kali, mungkin 60 kali, 100 kali pembesaran. Mikroskop ditemukan. Maka yang terakhir, penemuan terakhir adalah mikroskop elektron. Bisa sampai puluhan juta diperbesar. Maka sekarang kita bisa melihat modelnya virus corona yang model ini, ya, model bunder-bunder gitu ya. Itu karena penemuan dari mikroskop yang diperbesar sampai sekian juta kali. Dengan kasat mata kita nggak bisa melihat. Kita tidak mungkin bisa menembus. Wah, virus baksil di karpet, di baju, di manapun juga bisa kasat mata ini. Tapi dengan penemuan mikroskop ini membantu seseorang untuk bisa melihat hal-hal yang kecil, benda-benda yang kecil. Mikroskop elektron tercipta, tapi ada kekurangannya. Mikroskop yang tercipta juga terbatas. Jarak jangkauan melihatnya juga terbatas. Dan mikroskop elektron yang tercipta hanya bisa meneliti atau objek yang diteliti adalah objek yang sudah mati. Virus corona katanya diambil dari seseorang yang sudah meninggal atau seseorang yang masih hidup, diperiksa, dicek. Itu dalam keadaan keluar dari tubuh kita. Maksudnya dalam keadaan yang tidak hidup kalau nggak ada inangnya. Dan itu dikeluarkan, lantas ditaruh di dalam satu alat prepare, ditaruh di dalam ruang hampa. Lantas dengan penggunaan teknologi dengan mikroskop elektron kelihatan itu kelemahannya. Tapi kelebihannya juga ada, yaitu kelebihan adalah hal yang tidak bisa orang melihat secara kasat mata akan terlihat jelas. Sampai ukuran nano milimeter pun kelihatan, sangat kecil terlihat. Baik teleskop yang bisa melihat jauh atau mikroskop yang bisa melihat yang kecil, dua-duanya merupakan alat yang bisa membantu manusia untuk bisa melihat baik yang jauh maupun yang kecil dekat. Mampu bisa melihat secara fisik kelihatan, tapi kedua-duanya terbatas sesuai kemajuan kita. Tapi kita bersyukur punya Allah yang melebihi segalanya. Kita punya Allah yang bisa melihat jarak yang jauh sekalipun. Masa depanmu dia bisa melihat. Apa yang akan terjadi besok gak tahu kita. Tapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan Yesus Kristus. Bisa mengerti, bisa tahu sampai kejauhan. Bahkan bukan yang jauh saja,
Yang kecil pun sampai kedalaman hatimu dia tahu. Sampai ke dalam pikiran kita dia tahu. Kita bersyukur. Maka di dalam Mazmur 119 ayat 130, coba tampilkan ini. Bila tersingkap semua, bila terbuka semuanya, firman-firman-Mu itu memberikan terang, baik yang jauh, baik yang dekat di dalam hati pikiran kita. Orang lain gak akan tahu pikiran seseorang. Saya tidak tahu pikiran pribadi, tapi jangan coba-coba, Tuhanmu tahu. Maka katakan bila tersingkap semua, gak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Bila tersingkap semua, firman-firman itu memberikan terang. Kalimat tersingkap inilah yang tulis dalam Mazmur ini. Gak ada yang tersembunyi. Hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh pikiran manusia sekalipun, gak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Ilmu pengetahuan tidak bisa menjangkau, walaupun yang termodern sekalipun. Hal-hal kecil sekalipun yang tidak kelihatan dalam pikiran, dalam hati, masalah pribadimu, kedalaman hati, pikiran, semua terbuka di hadapannya. Dia melebihi segalanya. Bukan hanya terbuka di hadapannya, namun ia juga sanggup menolong. Ini yang Mazmur, dalam Mazmur ditulis luar biasa. Ketika Daud juga mengalami, dia mengatakan, aku manusia terbatas, tapi dia tidak terbatas. Aku manusia mungkin hanya sebatas ini saja, tapi dia yang sanggup melakukan. Maka di dalam Mazmur 119 173, coba tampilkan 173. Maka dikatakan demikian. Tanganmu menjadi penolongku. Tanganmu menjadi penolong bagi saudara. Tangan yang berlubang bekas paku itu yang menyelamatkan. Tangan yang menjamah mata yang buta maka tercelik. Tangan yang terulur pada Petrus yang hampir tenggelam maka dibangunkan kembali. Tangan yang memegang anak yang sudah mati maka yang berkata bangkitlah maka bangkit. Tangan yang menyembuhkan demam dari ibu mertua Petrus, demam itu sembuh. Tangan yang disentuhkan pada usungan anak orang mati yang mati, jangan menangis, anak itu bangkit. Tangan yang memeluk anak-anak dan memberkati. Tangan yang memberkati roti dan ikan untuk 5.000 orang. Itulah tangan-Mu Tuhan yang menjadi penolongku. Wah, kalau kita mengerti hal ini, luar biasa. Tangan-Mu yang menjadi penolongku. Dari hal yang paling kecil yang tidak bisa dijangkau oleh manusia sampai pada hal yang di luar pikiran kita, dia sanggup. Maka tangan-Mu Tuhan yang menjadi penolong. Bila semuanya tersingkap, gak ada yang tersembunyi, dia sanggup melakukan. Efesus 3 ayat yang ke-20, coba tampilkan. Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang apa kita doakan atau kita pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Pikiran kita terjangkau, usaha kita pun juga terjangkau, kepandaian manusia terjangkau, tapi terbatas. Tapi dia, bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih dari apa yang saudara pikirkan. Bahkan dari doa pun dia jauh lebih. Makanya penemuan teleskop dan mikroskop itu membuat kita juga lebih mengerti Tuhanku lebih dari segalanya. Ilmu pengetahuan terbatas,
Ibrani 4 ayat 12. Coba. Ibrani 4 ayat ke-12. Katakan demikian. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, yang menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran kita. Mikroskop elektron tidak sanggup mengerti keberadaan saudara. Ilmu pengetahuan kepandaian manusia tidak sanggup mengerti hati saudara. Tidak sanggup sampai mendalami perasaan saudara apapun yang terjadi saat ini. Dalam keadaan gundah gulana, dalam keadaan resah, risau, gelisah, ilmu pengetahuan tidak sanggup. Kekuatan manusia terbatas, tapi bagi dia firman Allah hidup dan kuat, sanggup sampai ke dalam. Namanya mikroskop yang super mikro gitu ya, sanggup sampai ke dalam. Bahkan juga masa depan kita pun dia tahu. Manusia hanya terbatas sampai ruang angkasa. Tuhan lebih dari segalanya. Maka dalam Efesus 3:18, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, dan betapa dalamnya kasih Kristus. Siapa yang bisa mengukur? Siapa yang bisa mengetahui? Hanya karena kasih Tuhan. Dia bisa mengerti sampai ke dalam. Dia bisa mengerti sampai masa depan seseorang. Maka Mazmur 119 ini memberikan satu pengajaran buat kita. Efesus 3 ayat yang ke-19. Ayat yang ke-19. Dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan manusia. Pengetahuan manusia terbatas, kekuatan manusia terbatas, tapi dia tidak terbatas. Maka katakan, tanganmu menjadi penolongku, tanganmu menjadi kekuatanku. Mazmur 119 mengatakan dan mengajarkan supaya kita memahami, mengerti bahwa tangan Tuhan yang sanggup menjadi penolong bagi setiap pribadi lepas pribadi. Dan apa yang harus kita kerjakan? Ayat 173 tadi kita ulang. Biarlah tanganmu menjadi penolongku. Yang pertama yang harus kita kerjakan, sebab aku memilih titah-titahmu. Tangan Tuhan bisa bekerja, tangan Tuhan bisa menolong apabila dikatakan sebab aku memilih titah-titahmu. Kata memilih itu pilihan. Ada orang yang nggak mau memilih, ya terserah mereka. Ada orang yang mau memilih, itu memang pilihan. Tapi di sini dikatakan sebab aku memilih titah-titahmu. Maka kita juga diajarkan, kita dituntut apa yang kau pilih. Apabila kita merindukan tangan Tuhan jadi penolongku, pilih dia. Aku memilih titah-titahmu. Mazmur 119 di dalam ayat yang ke-30. Ayat yang ke-30. Aku telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Ini tindakan yang harus kita lakukan. Aku memilih. Sekali lagi pilihan terletak di dalam pribadi lepas pribadi. Saudara boleh memilih beribadah, saudara boleh memilih di rumah, saudara boleh memilih memuji Tuhan,
saudara boleh memilih diam berdiam diri, saudara boleh memilih apapun juga, memilih. Itu keputusan dari pribadi lepas pribadi. Setelah memilih, bukan hanya memilih, maka di dalam ayat selanjutnya, di dalam kita lompat mundur di dalam 167, ayat yang 167 dikatakan, aku berpegang pada peringatan-peringatanmu. Yang penting, sesudah memilih, bukan hanya memilih, tapi engkau pegang, engkau punyai. Ada pilihan dan juga engkau memegang dia. Ada pegangan yang engkau pegang. Firman ini mengatakan kita berpegang pada peringatan-peringatannya. Jangan mudah untuk melepaskan atau berganti pikiran. Jangan mudah untuk mengganti dengan keinginan daging. Maka dikatakan dalam Galatia 3 ayat 3. Wah, ditegur dengan tegas di itu dalam Galatia. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirnya di dalam daging? Engkau sudah memilih dan engkau memegang sekarang. Maka di dalam Wahyu 3 ayat 11 mengingatkan untuk semua orang. Wahyu 3:11, aku datang segera. Gak lama. Aku datang segera. Terus disuruh apa? Peganglah apa yang ada padamu. Aku sudah memilih Tuhan. Aku memilih Yesus. Aku memilih Kristen. Aku memilih masuk ke gereja. Bukan hanya memilih, tapi pegang. Karena pada akhir zaman nanti, mulai sekarang pun juga dikatakan sebagai akhir zaman, banyak orang yang memilih hal-hal kedagingan. Tapi Wahyu menegaskan, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Kita berlomba. Kau sudah memilih, kau sudah memegang. Jangan sia-siakan. Jangan berhenti tengah jalan, tapi terus memilih yang benar dan memegang, memeliharanya. Kalau siapapun yang sudah mendengarkan renungan pagi atau minggu lalu, saya selalu memberikan satu contoh yang paling gampang. Ya. Semua sudah punya HP toh. Mas Yuyut kalau milih HP apa? Ya? iPhone, Samsung. Mbak Dian milih HP apa Mbak Dian? Samsung. Nah, sebelah sini aja. Mbak Mei milih HP apa Mbak Mei loh? Xiaomi atau Oppo atau apa saudara? Itu kan pilihan. Saudara boleh memilih apapun juga. Itu kan terserah kehendak kita. Tapi pilihan itu kan harus diuji. Pilihan itu harus dites, sehingga kita berani mengambil satu tindakan. Pengalaman hidup dalam pilihan. Jangan sampai kita sudah memilih lantas ganti, milih ganti. Kalau memang yang terbaik, kau pilih yang terbaik. Jangan seperti apa ya, cinta monyet bagi anak-anak yang belum menikah. Cinta monyet, nanti cinta monyet loh. Karena kalau sebut cinta monyet bukan berarti kita sebagai monyet, bukan. Cinta monyet itu adalah ketika monyet ini senang makanannya adalah pisang, senang pisang. Maka ketika monyet dikasih pisang, ya, maka suatu saat pisang ini kamu minta, nggak bakal dikasihkan. Wah, pasti marah. Pisang dipegang terus. Tapi satu saat engkau ganti pisang ini diiming-imingi dengan apel. Kira-kira gimana? Maka pisangnya akan diletakkan. Maka dia memegang apel. Wah, seneng. Kamu minta, kita minta,
nggak bakal dikasih. Tapi ketika satu saat apel ini kita ganti dengan kacang, suka kacang tau, punya tau, apel ini ditinggal, maka dia megang kacang. Itu pilihan. Seseorang juga boleh memilih. Maka nanti dikatakan, aku memilih. Saudara juga memilih. Kita semua memilih. Supaya apa? Supaya tangan Tuhan sebagai penolongku. Penolong baik untuk masa depan yang jauh yang tidak terjangkau oleh pikiran kita. Penolong untuk masalah yang di dalam, yang kecil, yang tidak kelihatan. Perasaan hati, pikiran semua, nervous apa semua. Dia sebagai penolongku. Kalau engkau memilih dengan benar. Tapi sekali lagi, kenapa maksud milih iPhone, yang milih Samsung, mungkin sebelah sini mungkin milih Nokia, Xiaomi, atau apa ya? Saya milih iPhone. Nah, saya kasih contoh minggu lalu soalnya. Kenapa saya milih iPhone? Karena teruji, gampang pakai gitu ya, dan kuat, tahan bantingan. Saya milih iPhone. Kalau milih lainnya, ya saya mikir dulu. Saudara milih iPhone, ini saya punya iPhone, saya milih iPhone. Tahan bantingan nanti Pak. Pengalaman hidup, saudara. Pengalaman hidup saya memilih ini sekali lagi pilihan. Keputusan di tangan saudara. Ketika saudara memilih, maka pengalaman ini bisa kau ceritakan. Ini paling kuat. Dibuktikan, iya. Ketika kau memilih Yesusmu sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, bukan hanya iming-iming, bukan hanya iklan, bukan hanya promosi. Kowe lek dadi wong Kristen kok sugih, siapa yang bilang? Kowe lek dadi wong Kristen gak ono masalah, siapa yang ngomong? Itu saudara termakan iklan. Saudara termakan promosi. Matahari selalu bersinar. Lu ono mendung, enggak apa-apa mendung, tapi matahariku selalu bersinar. Percaya enggak? Ono bledek, ono hujan, wah badai, enggak apa-apa, matahari tetap di sana ada dan bersinar. Saya memilih Yesus. Ono masalah, enggak apa-apa, aku percaya Tuhanku masih ada di sana. Persoalan badai banyak, saya tetap percaya Tuhanku masih hidup, masih ada, bersinar buat aku. Itu memilih. Aku memilih jalan kebenaran, katakan tadi, dan aku memegangnya, berpegang, gak mau melepaskan. Atas hal yang selanjutnya, ketika sudah memilih jalan kebenaran, lantas engkau memegangnya. Dan yang terakhir, di dalam ayat 167 yang tadi kita baca ya, aku berpegang pada peringatan-peringatanmu dan aku amat mencintainya. Mencintai ini adalah kata kerja, dinyatakan dalam satu tindakan, keberadaan, pengalaman. Sehingga cintanya bukan cinta palsu, cintanya bukan hanya setengah, tapi dikatakan aku amat mencintainya habis-habisan. Tidak akan bisa ada yang menggantikan. Ketika kita bisa mengatakan dan meyakini dan percaya jujur, aku memilih, aku memegang, dan aku amat mencintainya. Maka sekarang timbal baliknya, Tuhan juga memegang kau. Kita baca dalam ayat Yesaya 41 ayat yang ke-10b. Yesaya 41 10b. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Yang membawa apa?
Saudara ingin berkemenangan melewati lembah apapun juga, pilih, pegang, dan cintai dengan sungguh. Maka aku akan memegang engkau juga. Karena kita sudah memegang dia, maka dia juga memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan. Wah, kok akeh badai? Enggak apa-apa, memang badai harus ada. Ya, waktu kok dalam gelap supaya kita kelihatan terangnya. Star never shine without darkness. Bintang tidak akan bersinar bila tidak ada gelap. Coba kalau siang ini saudara bisa melihat bintang? Tak bisa. Tapi dalam gelap saudara bisa melihat sinar bintang ada. You will be shine. Engkau akan bersinar bila engkau berada dalam gelap. Kok bisa? Ya, tangan Tuhan yang memegangmu. Tanganmu menjadi penolong dalam segala hal, dalam segala persoalan macam apapun juga. Baik yang dekat hati ini, pikiran, perasaan, semuanya Tuhan sebagai penolongku. Maupun dalam hal yang jauh yang tidak bisa kita pikirkan, masa depanmu sekalipun, apa yang ada di depan, Tuhan sanggup melakukan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Kau sungguh baik. Kami bersyukur pada siang ini. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau melakukan yang terbaik dari perbuatan tangan. Engkau sungguh ajaib. Kami percaya Tuhan. Aku percaya. Aku memilih Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku memegang Engkau dalam hidup kami. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Maka kami bersyukur Engkau juga memegang kami dengan tangan kanan. Maka kami bisa mengatakan dan mengaminkan firman. Tangan menjadi penolongku. Terima kasih. Kau memberkati kami semuanya. Dan kami bersyukur untuk firman yang menguatkan kami. Maka sekarang biar kita mengangkat tangan kita. Kita bersyukur. Kita angkat tangan kita, kita berserah. Maka Tuhan turun tangan memegang engkau. Maka sekarang jemaat kasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat. Terimalah kasih, sukacita, damai, sejahtera yang daripada Allah Bapa. Di dalam cinta kasihnya Tuhan Yesus Kristus, setelah persekutuan Roh-Nya yang kudus selalu menyertai engkau, selalu menjaga, melindungi, meluputkan dari segala mara bahaya, bahkan memberkati engkau mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Bila kita menerima semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan biar kita semua percaya berkatakan amin. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku
kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan.